Salah satu waktu yang mustajab atau terbaik untuk berdoa ialah di sepertiga malam terakhir, yakni waktu yang tenang di mana Allah amat dekat dengan hambanya. Dan banyak malaikat pemberi rahmat menyebar untuk mencari orang-orang yang bersujud, memanjat doa kepada Allah. Sebab itulah, terdapat 17 keutamaan doa di sepertiga malam terakhir yang memang merupakan waktu amat mulia. Apa sajakah? Nah, yuk simak selengkapnya. Berikut ke-17 keutamaan doa di sepertiga malam terakhir. Yang pertama, dekat dengan Allah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya." Hadis riwayat Muslim. Di sepertiga malam terakhir adalah waktu yang dekat dengan Allah dan doa akan diijabah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kedua, kasih sayang Allah. Rabb kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, "Siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memberikan kasih sayang dalam Islam untuk hambanya yang rajin berdoa di sepertiga malam terakhir. Lalu yang ketiga, merupakan waktu terbaik. Ibnu Hajar menjelaskan, bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari menerangkan mengenai keutamaan berdoa pada waktu tersebut hingga terbit fajar subuh dibanding waktu lainnya. Menurut ulama, yang sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik dibanding waktu-waktu berdoa yang lainnya, sehingga amat dianjurkan untuk dijadikan waktu untuk memanjatkan doa kepada Allah, sebab Allah selalu memberikan tanda Allah sayang pada hambanya melalui doa yang terkabul. Yang keempat, waktu yang istimewa. Ibnu Battal berkata, waktu tersebut adalah waktu yang mulia dan terdapat dorongan beramal di waktu tersebut. Allah Ta'ala mengkhususkan waktu itu dengan nuzulnya. Allah pun memberikan keistimewaan pada waktu tersebut dengan diijabahinya doa dan diberi setiap yang diminta. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke bumi sehingga tiap doa akan diperhatikan, didengar, dan diijabah langsung oleh Allah, terlebih ketika sholat tahajud. Yang kelima, amalan mulia. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Surat Al-Muzammil ayat 2-3. Merupakan perintah Allah untuk berdoa di sepertiga malam terakhir, sebab doa merupakan wujud komunikasi langsung hamba dengan Allah. Sebab itu akan menjadi jalan kebaikan dan jalan kasih sayang Allah, serta memahami alasan pentingnya akhlak mulia. Yang keenam, jalan keluar segala kesusahan. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim benar-benar memperlihatkan waktu tersebut dengan ia bersiap-siap sebelum masuk sepertiga malam terakhir yang awal. Hendaklah setiap hamba bersiap diri dengan kembali pada Allah kala itu agar mendapatkan sebab ijabahnya doa. Setiap muslim hendaknya memperhatikan waktunya di malam dan siang hari dengan doa dan ibadah kepada Allah Ta'ala. 7. Sunnah Rasulullah. Rasulullah selalu menjalankan sholat tahajud dan berdoa setelahnya, sebab itu merupakan anjuran langsung dari Allah, sehingga sebagai umat muslim hendaknya mengikuti anjuran Rasulullah tersebut untuk bisa menjadi seorang hamba yang berada dalam jalan yang lurus. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu. Surat Al-Isra ayat 79. Jalan ke surga. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Surat Al-Insan ayat 25-26. Tentunya orang yang rajin ibadah akan mendapat kebaikan, yakni menjadi jalan baginya untuk mendapatkan kebaikan di surga. 9.
meningkatkan iman. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Surat Qaf ayat 40. Merupakan hal baik jika di sepertiga malam terakhir melakukan zikir dan berdoa yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah, yang bisa mengalahkan rasa malasnya dan mengalahkan hawa nafsunya untuk hanya tidur dan melewatkan waktu yang sempurna baginya. 10. Memudahkan urusan dunia akhirat. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabb-Mu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Surat At-Tur ayat 48-49. 11. Wujud syukur. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Berdoa di sepertiga malam yang terakhir adalah wujud syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk hidup dan melakukan banyak amal kebaikan untuk bekal hidup yang bahagia di akhirat. 12. Melawan hawa nafsu. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Jelas bahwa mengalahkan rasa mengantuk di malam hari dan hawa dingin adalah perbuatan mulia yang mampu mengalahkan hawa nafsu demi menjalankan perintah dan demi mendekatkan diri kepada Allah. 13. Jauh dari laknat Allah. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, sebab orang tersebut dengan sabar menjalani waktu untuk memperbanyak ibadah dikala orang yang lain tidur. Siapa yang mementingkan Allah tentunya juga akan dipentingkan oleh Allah, sehingga orang tersebut jauh dari segala keburukan dan jauh dari laknat. Kemudian 14. Mendapat sanjungan Allah. Allah memuji hambanya yang senantiasa melakukan doa di sepertiga malam terakhir, sebab Allah amat menyukai amalan tersebut, sehingga orang tersebut selalu berada dalam petunjuk dan mendapat jalan untuk terus berbuat kebaikan serta jauh dari segala keburukan, baik itu keburukan di dunia maupun di akhirat. 15. Jauh dari penyakit hati. Banyak orang yang memiliki penyakit hati dan merasa tidak puas terhadap apa yang didapatkan di dunia, selalu merasa kurang dan menuruti hawa nafsunya. Hal itu terjadi karena orang tersebut kurang rasa syukurnya dan sedikit sekali mendekat kepada Allah, sehingga hatinya mudah terbolak-balik oleh hawa nafsunya sendiri dan mudah diganggu syaitan. Hal itu bisa diperbaiki dengan banyak berdoa di sepertiga malam terakhir agar dilindungi dari segala keburukan syaitan dan hawa nafsu duniawi. 16. Kebahagiaan di surga. Tentunya kebahagiaan di surga akan didapatkan jika seseorang rutin berdoa di sepertiga malam terakhir disertai hati dan tingkah yang baik yang menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah. 17. Jauh dari kesusahan dunia akhirat. Orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir memiliki derajat yang berbeda dari orang yang tidak melakukan, dan derajat itu ialah ia terlihat jauh lebih mulia dan baik di mata Allah karena segala kebaikan yang dilakukannya dan rasa istiqomahnya dalam beribadah. Dan itulah 17 keutamaan atau keistimewaan berdoa di sepertiga malam terakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu rumah doa tanah ini, bapak beserta ibu, yang beserta dengan kumpulan, yang kecil tak disebut nama, namun insyaallah ta'ala semua yang hadir pada kesempatan salat Jumat barokah ini senantiasa kita beserta orang-orang yang kita sayangi selalu ada dalam lindungan, maghfirah, pertolongan, ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya di sisi Allah kita semua mendapatkan kemudahan urusan dunia akhirat kita, diampuni segala dosa dan kegelapan kita, dikubarkan segala urusan baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ananda ya Bapak beserta segenap dewan Ustaz dan pengurus anak-anak yatim, pimpinan Bapak Haji Susanto, yang insyaallah Allah Ta'ala menyediakan
Ucap syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam yang penuh berkah, alhamdulillah kita dipilih Allah telah bisa bersilaturahim ke rumah doa anak yatim. Kita hadir bersama, duduk bersama dengan anak-anak yatim. Ini tentu bukan suatu kebetulan, melainkan satu catatan takdir yang tertulis bagi kita semua bahwa malam ini di bulan Maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa hadir bersilaturahim, duduk bersama, berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memiliki akan hidup dan mati kita, yang Maha kuasa atas segala apa yang Allah ciptakan baik di bumi maupun di langit, dan semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan kecuali jin dan kecuali syaitan dan iblis yang menentang atau tidak berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di tempat ini kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan di tempat ini kita bisa mendapatkan sejuta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa-apa yang akan kita mohonkan kepada Allah dengan niat silaturahim, hadir di rumah doa anak yatim karena Allah, dengan niat mengasihi, menyayangi anak-anak yatim karena Allah, dengan niat tidak usah berebutnya anak-anak yatim karena Allah, dengan niat kita berbagi untuk memuliakan anak-anak yatim karena Allah. Niscaya dan pasti jaminan di sisi Allah, apa-apa yang menjadi urusan dunia akhirat kita, apa-apa yang menjadi niat baik kita, niscaya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahkan, Allah ijabah, Allah kabulkan. Sebelum acara ijab dimulai, Al-Fakir hanya ingin berbagi kepada jamaah semuanya sebagaimana arahan-arahan Pak Haji kepada siapapun tamu yang hadir ke rumah doa anak yatim. Kalau kita mau sinkronkan dengan hukum agama bahwa niat ini akan menentukan hasil kita, maka oleh karenanya kalau kita hadir ke rumah doa anak yatim hanya sebatas untuk urusan-urusan kita, ketika urusan itu selesai, maka kita tidak akan pernah merasa rindu lagi untuk datang ke sini, untuk bisa bertatap muka duduk bersama dengan anak-anak yatim. Boleh jadi urusan-urusan dunia Allah berikan semuanya kepada kita, bahkan tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun Allah berikan nikmat dunia ini. Tapi ketahuilah jemaah semuanya bahwa ini semua bukan hanya sekedar rangkaian. Karena asbab kita punya masalah, kita datang ke RDAD. Wallah, niat itu kita kesampingkan. Kita niat hadir ke rumah doa anak yatim karena Allah, dan kepada Allah kita menyembah, kepada Allah pula kita memohon pertolongan. Tujuannya apa? Ini semua agar tercatat sebagai amalia soleh yang asbab dengan kita muliakan anak yatim, urusan dunia oleh Allah diurus sebaik-baik dengan cara Allah. Di akhirat kita bisa jumpa dengan manusia yang paling mulia, yang paling Allah cintai. Asbabnya Allah ciptakan langit dan bumi, asbabnya Allah ciptakan surga dan neraka, tiada lain dan tiada bukan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tujuan kita datang ke rumah doa ini bukan untuk mencari penyelesaian masalah, tapi melainkan karena Allah. Karena Allah, karena dia akan menentukan hasilnya. Kalau sudah karena Allah, lelah kita tidak akan kita perhitungkan, tidak akan merasa rugi. Ya, menunggu kepada titik yang kita tuju tidak akan pernah merasa capek dan lelah. Melainkan di situ ada nikmat syukur. Alhamdulillah ya Rabb.
Dengan masalah ini saya bisa mengenal anak yatim. Dengan masalah ini saya bisa menghidupkan malam-malammu. Dengan masalah ini saya lebih menyadari ternyata hidup ini, yang kaya tidak selamanya kaya, yang miskin tidak selamanya miskin. Allah bisa jadikan yang kaya menjadi miskin pun sebaliknya. Malam menjadi siang, siang menjadi malam, bagi Allah semuanya mudah. Maka sebaik-baik kita berserah diri adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sebagaimana tuntunan agama, dengan memperbanyak istighfar, Allah bakal datangkan rizki yang pernah kita tidak sangka-sangka, yang kita perkirakan, yang sudah kita bikin relasi dengan orang-orang dalam bisnis kita, itu sudah pasti datang. Allah bisa datangkan lebih dari apa yang kita perkirakan. Dengan bertawasilah kita memperbanyak istighfar. Dengan istighfar insyaallah taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini adalah amalan-amalannya para alawin atau para nabi dan rasul, para aulia-aulianya Allah. Maka kita mengambil berkah dari beliau-beliau semua. Mudah-mudahan dengan berkahnya istighfar, apa-apa yang akan kita mohonkan kepada Allah diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di season kedua nanti akan kami bacakan sama-sama salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW di antaranya dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu-satunya amalan yang tidak ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan-amalan yang wajib kita laksanakan, di antaranya salat, puasa, zakat, haji, Allah melaksanakan itu semua? Tidak. Hanya satu amalan yang alhamdulillah kalau kita bisa bersalawat malam hari ini, hakikatnya kita sudah bisa mencontoh sifat Allah, keagungan Allah, betapa beliau sangat mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Asbabnya kita bisa bersalawat, mulia salawat kita karena Allah lah yang memberi contoh. Kapan salawat Allah kepada Rasulullah? Yaitu pada saat Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bersaksi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan berkat salawat ini, apa-apa yang kita mohonkan tidak hanya untuk pribadi kita, namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga kita pun dijaga dan dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, yang senantiasa usia kita panjang-panjang pula kebaikan kita, usia kita panjang banyak pula manfaat untuk agama, keluarga, nusa dan bangsa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati serta insyaallah Allah Ta'ala melihatkan, itu hanya sekedar gambaran saja. Kenapa ini saya ingin sampaikan? Karena kita yakin kalau malam ini duduk, besok belum tahu siapa orang yang bisa jamin besok masih bisa duduk, bisa bertiga malam. Oleh karenanya sebaik-baik waktu adalah waktu saat ini yang kita isi dengan kebaikan. Waktu yang sudah terlewati bisa kita jadikan renungan untuk senantiasa mempersiapkan untuk waktu yang akan datang untuk hidup jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat. Ayuhal hadirin wa hadirat, Bapak Ibu yang kami rahmati serta insyaallah Allah Ta'ala muliakan, kita mulai season pertama. Kita sama-sama akan ijab bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana teknis yang sudah dibiasakan. Artinya ini sudah diperjalankan di rumah doa anak yatim, sekalipun agama mengatur idza da'a bada'a bi nafsi. Ketika kita berdoa, awalilah doa itu untuk diri kita. Dan sebenarnya kalau kita berdoa untuk diri kita, tidak perlu juga kita menyebutkan nama besar Nabi, tapi sudah menjadi satu kesatuan di rumah doa anak yatim tanpa kita mengurangi nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai positifnya. Kita pakai sajalah, karena ini juga tidak berbenturan dengan aturan-aturan Allah, ya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau diawali dengan istighfar, lalu sebutkan Bismillah, Alhamdulillah, saya, atau bersimpulan kepada Allah, ya Rabb, anak, sebutkan siapa nama antum, anak bin anu. Di situ mohonlah kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kita, dosa kita akan kedua orang tua kita, guru kita, pasangan hidup kita, putra putri kita. Setelah itu mohonkanlah kepada Allah hajat-hajat kita dengan penuh keyakinan, dan juga mohon kepada Allah
supaya bapak dan ibu ini, semua yang telah berjuang untuk bisa hadir ke rumah doa anak yatim ini, semuanya dicatat oleh Allah sebagai pahala kebaikan. Allah orang tua kita sudah ada di alam barzah. Pada hakikatnya mereka bahagia karena amalan ini. Oleh karenanya, jadikanlah semua ketentuan agama, ketentuan Allah itu di atas segalanya. Kepentingan agama itu di atas segalanya, dengan tujuan hal-hal yang kita tidak ikut sertakan pun disadari atau tidak mereka akan mendapatkan kebahagiaan berkahnya. Terlebih kalau kita khususkan untuk orang tua kita, insya Allah itu juga tambah-tambah keberkatan. Jamaah hadirat yang kami hormati, serta insya Allah Ta'ala muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada segenap para tamu yang hadir ke rumah doa anak yatim. Kalau kita berbeda keyakinan, bukan berarti kita harus saling senggol-senggolan, harus saling menghinakan dan lain sebagainya. Kami menghormati apa yang menjadi keyakinan Anda, berdoalah sesuai dengan keyakinan Anda. Untuk season pertama, dengan segala hormat, saya ajak semuanya, nanti insya Allah ada, kalau memang waktu memungkinkan, kita baca juga doa Asmaul Husna, biar tambah-tambah berkah doa-doa kita, biar ahli-ahli kubur kita pada senang di alam barzahnya mendapatkan surah rahmat dengan berkahnya Asmaul Husna. Dengan berkah Asmaul Husna, biar sifat-sifat Allah itu hadir beserta kehidupan kita. Pribadi kita menjadi kasih sayang itu adalah salah satu bagian daripada sifat Allah. Yang tadinya pemarah, dengan wasilah kita muliakan anak yatim, hati kita lembut, timbul kasih sayang. Yang tadinya pencemburu, dengan kita wasilah sayangi anak yatim, lebih besar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami milik Allah, kepada Allah kami akan kembali. Semakin apa dibangun akidah-akidah itu. Jadi ini tidak hanya dijadikan safari-safari biasa-biasa, tapi momentum ini, kenapa saya sampaikan ini, jadikan momentum-momentum yang kita punya besar harapan kepada Allah. Ini semua adalah ibadah, tidak hanya sekedar urusan dunianya oleh Allah kita diurus, melainkan di akhirat kita dikasih kemudahan dengan berkah wasilah yang anak yatim, kita bisa berdampingan dengan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh keyakinan ketulusan, sungguh Allah sangat menyukai orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kerendahan hati. Dan insya Allah tidak ada yang sia-sia selama niatnya kita karena Allah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kami perkenankan kepada Bapak dan Ibu untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kami akan memperbanyak istighfar dengan 100 anak yatim lebih ini. Mudah-mudahan berkahnya berjamaah ini menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan surah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kalau dosa-dosa kita. Berdoa dimulai. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Ghafur Ya Halim Ya Wasi'al Maghfirah. Seraya kami darahkan kedua tangan kami ya Rabb, memohon ampunan atas segala dosa dan khilaf kami ya Rabb. Dosa dan kekhilafan kami akan kedua orang tua kami, dosa dan kekhilafan kami akan guru-guru kami, dosa dan kekhilafan kami akan pasangan hidup kami, putra-putri dan keturunan kami, saudara-saudari kami, segenap ikhwanul mu'minin wal mu'minat, muslimin dan muslimat. Ya Allah, alhamdulillah, malam hari ini hadir para tamu rumah doa anak yatim, yang mana atas izin dan ridho serta rahmat-Mu ya Rabb, beliau bisa hadir bersilaturahim ke rumah doa anak yatim. Dan tiadalah beliau hadir ke rumah doa anak yatim melainkan semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat di sisi-Mu ya Allah. Maka senantiasa dengan berkah wasilah qiyamul lail, berkah wasilah fadilah malam Jumat, berkah wasilah fadilah sedekah memuliakan anak-anak yatim, berkah wasilah fadilah ijabah doa anak-anak yatim, berkah wasilah fadilah keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang beliau mohonkan, apa-apa yang menjadi urusan-urusan beliau, apa-apa yang menjadi niat baik beliau, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, berkah wasilah daripada doanya anak-anak yatim, Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah. Bisa kabul, bisa? Bisa. Yakin Allah ijabah? Para tamu rumah doa anak yatim, untuk season yang kedua kita akan bacakan sholawat. Ibu dan bapak teruslah fokus kepada apa yang menjadi hajatnya, tanpa harus hadir urusan-urusan kita, hutang piutang kita, semuanya serahkan kepada Allah. Bisnis, apakah besok mau ada pertemuan dengan relasi, atau besok mau kita jualan dan lain sebagainya, di tempat ini pada saat berdoa ini hanya Allah lah yang berusaha kita ingat. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi illallah. Cukup hanya Allah, tidak ada ilah di dalam hati kita melainkan Allah Jalla Jalaluhu yang bersemayam di dalam hati kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
dengan berkah wasilah keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbabnya ada beliau, kami ada. Asbabnya Engkau ciptakan beliau, Engkau ciptakan langit beserta bumi dan seisinya. Kami bersyukur menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap dosa-dosa kami tidak langsung berbalas siksa di sisi-Mu ya Rabb, karena keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana setiap satu kebaikan kami berbalas di sisi-Mu ya Rabb dengan 10 kebaikan. Bahkan Kau janjikan di dalam Al-Quran, Allahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan bagi siapapun orang yang Allah kehendaki. Maka jadikanlah sebaik-baik kebaikan pada malam hari ini semakin keikhlasan, semakin harapan kita hanya Allah, semakin harapan kita hanya ridho dan rahmat Allah. Yakini apa-apa yang sudah kita korbankan, apa-apa yang sudah kita sedekahkan, apa-apa yang kita sudah usahakan untuk memuliakan anak-anak yatim, yakin Allah akan masukkan kita ke dalam golongan yang Allah kehendaki balasannya bukan hanya 1/10, bahkan kita pun tidak akan pernah sanggup untuk menghitung kebaikan Allah, untuk menghitung karunia Allah. Insyaallah dengan istiqomah niat kita memuliakan anak-anak yatim, apa-apa yang Bapak Ibu minta kepada Allah malam hari ini juga seraya Allah mengutus malaikat rahmatnya untuk hadir di majlis ini, karena kami yakin di mana-mana ada majlis, di situ ada zikrullah, ada zikir kepada Allah, di situ ada salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka kami yakin Allah akan menurunkan malaikat rahmatnya untuk hadir beserta kita agar permohonan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dan pasti apa-apa yang menjadi hajat Bapak beserta Ibu malam hari ini juga Allah ijabah. Kita juga mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya istiqomah sedekah subuh, berkah wasilah fadilah sedekah potong sapi yang mana dagingnya dibagikan untuk senantiasa disantap lahap oleh anak-anak yatim. Maka semua amalan ini kita mohonkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah semua kebaikan kami yang Kau takdirkan kepada kami malam ini dan malam-malam selanjutnya untuk terus istiqomah memuliakan anak-anak yatim. Maka tidak ada kesulitan bagi beliau semua. Di mana kesulitan ya Allah ganti dengan kemudahan, kesempitan ya Allah ganti dengan kelapangan, susah payah ya Allah ganti dengan keberhasilan. Perjuangannya tidak ada yang sia-sia, usaha yang didirikan atau perusahaannya niscaya dengan berkah istiqomah memuliakan anak yatim, progresnya grafiknya akan terus meningkat, sehingga penghasilan yang didapat tidak akan pernah bisa diperkirakan, jauh lebih besar daripada yang diperkirakan, dan niscaya dipilih Allah juga di dalamnya. Untuk apa? Niscaya kita semua tergolong sebaik-baik umat yang Allah ciptakan, di mana adanya kita, agama merasa bermanfaat, keluarga merasa bermanfaat, nusa dan bangsa merasa bermanfaat, anak-anak yatim merasa tersenyum dengan hadirnya kita. Maka niscaya dan pasti yakin ini semua apa-apa yang menjadi hajat Bapak dan Ibu semuanya Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa atau kamu bisa? Bisa. Doanya apa? Di sesi terakhir kita akan tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Bapak Ibu jangan pernah kurangi keyakinan sebesar apapun dosa-dosa kita, sebagaimana i'tirafnya kita pernah dengar syairan Abu Nawas, pernah dengar? Kalau nih untuk mengingatkan ya, nanti saya kupas sedikit fadilah dari syairan tersebut. Yang hafal mari kita bersama baca salawat syairnya Abu Nawas.
seorang penyair yang sangat masyhur di masanya. Bahkan syairan tersebut sampai kepada kita, bahkan dijadikan i'tiraf atau alat kita untuk bersimpuh di hadapan Allah dengan pengakuan diri apa-apa yang telah kita perbuat. Bolehlah kita masih dipandang mulia oleh saudara-saudari kita. Pada hakikatnya bukan kita yang hebat atau mulianya diri kita. Saya yakin karena Allah masih sayang menutup aib-aib kita, sehingga saudara-saudara kita tidak pernah melihat kekurangan kita. Kalaulah Allah sudah tidak sayang, maka kami yakin ketika aib-aib itu diperlihatkan, jangankan satu pujian, ya, jangankan 1000 pujian, satu pujian pun akan enggan keluar dari mulutnya kalau kita diperlihatkan aib-aib kita. Maka dengan i'tiraf ini Al-Kisah pada saat Abu Nawas meninggal, seorang Al-Imam Syafi'i enggan menyolatkannya. Namun ketika Al-Imam Syafi'i mendapatkan satu wasiat yang tersimpan dekat percis di jasadnya Abu Nawas, lalu beliau membaca dan melihat apa sih tulisan yang terkandung di dalam kertas tersebut, yaitu tadi syairan-syairan yang tidak baca. Di situ Al-Imam Syafi'i menangis dan langsung mau menyolatkan, di mana syairan tersebut seorang Abu Nawas bersimpuh di hadapan Allah atau i'tiraf di hadapan Allah. Dia tidak pantas di surga, tapi dia juga tidak mungkin sanggup menahan atau ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dosa beliau lebih besar daripada gunung, kalaulah dosa beliau lebih luas daripada lautan, namun dia meyakini lautan rahmatnya Allah jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih luas dibandingkan dosa-dosa kita. Maka ini jadikanlah satu keyakinan yang terus harus kita pupuk. Kalaulah dosa seorang yang melakukan riba, di antaranya orang yang bermain riba, dosa pandangan agama seakan-akan ia berzina dengan orang tuanya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Itu di hadapan Ka'bah dilakukan. Nauzubillah. Sejolim apapun kita seorang anak, gak mungkin kita rela mau berzina dengan orang tua kita. Itu perumpamaan dosa orang yang melaksanakan riba. Begitu dahsyatnya, luar biasanya riba di sisi Allah. Sebagai amalan-amalan yang munkarat, amalan-amalan yang sayyi'at. Namun ketahuilah,
Kalaulah saat ini atau waktu-waktu lalu kita berkecimpung dengan riba, maka secepatnya Allah mengajar sebagaimana seruannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali ke Allah, kembali ke jalan Allah. Kalaulah saat ini masih ada kaitan, seraya sambil kita terus memohon ampunan, kita bereskan, ya Allah, ini jadikan tahun terakhir hamba berkutik dengan riba. Tahun-tahun berikutnya semua hal-hal yang menyangkut hidup hamba, keluarga hamba adalah hal-hal yang jauh dari riba, yang jauh dari apa, yang merusak ketentuan atau hukum Allah itu sendiri. Oleh karenanya, ini kenapa saya sampaikan dengan istighfar, dengan sholawat, dengan membacakan sairnya Abu Nawas ini, bahwa kita yakin Allah lebih luas ampunannya, Allah lebih besar ampunannya. Kita yakin dengan berkah istighfar yang kita baca, dengan sholawat yang kita mohonkan kepada Allah untuk bisa sampai kepada baginda Rasulullah, dosa-dosa kita malam ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia akhirat kita Allah kasih kemudahan, tutup aib-aib kita, Allah hiasi jiwa dan raga kita dengan akhlakul karimah. Kita semua dijauhkan dari wabah bala musibah terutama fitnah, dan miskin Allah selalu menurunkan ketetapan iman Islam, umur panjang yang berkah, kesehatan panjang yang berkah, umur panjang yang berkah, pernikahan panjang yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan soleh serta solihah. Segala hajat kita, segala permohonan kita, kalaulah saat ini kita memiliki hutang pihutang, baik pribadi maupun atas nama perusahaan kita, Allah yang punya kuasa, Allah yang maha luas rahmatnya, berkah wasilah kita muliakan anak yatim, kita akan Allah cukupkan. Yang kita tidak perhitungkan pun Allah akan datangkan dari segala penjuru Allah yang Allah ridhoi, sehingga Allah lunaskan hutang-hutang kita sebaik-baik dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Yang belum memiliki keturunan, niscaya istri kita tahun ini juga hamil. Yang belum mendapatkan pasangan hidup, segera Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkahkan usaha kita, Allah berkahkan karir pekerjaan kita, Allah naikkan pangkat dan jabatan kita, segala hajat permohonan kita Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah. Bisa dan bisa, doanya apa? Al-Fatihah biniyatil qabul. Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة بمنزلة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية والسلام، خير دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا وبكم، تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Hadis riwayat Bukhari. Aku dan orang-orang yang
pingsan. Bararada gue nama keretana. Susung-sungnya itu. Aneh saya ngalah. Nah, satu gitu para merah-merah. Ayo, saya mau udah tiap hari, udah bosen. Sini nggak ada ikan aruan, Bu. Nggak ada ketupat kandangan di sini mah. Gelasnya nggak ada ya? Gelas yang nggak ada. Pada hilang gelas. Gede-gede soalnya Pak. Potongannya gede-gede. Rame-rame Pak, satu rame-rame. Sedekah subuh. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu Anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, Anda isi, wallahi dahsyat, amalan ini wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan.
dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi doa, ya Allah dengan berkah sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah dengan berkah sedekah ini mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah dengan berkah sedekah ini tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah dengan berkah sedekah ini karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Makanya boleh anda ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin, teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Tidak ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita sama. Bukan Allah tidak bisa. Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, satu sedekah, satu hajat. Satu sedekah, satu hajat. Dan insya Allah akan anda melihat manfaatnya.